Enggak, kalau di Islam hasrat seksual itu tidak diingkari, justru malah diberi saluran. Salurannya yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Kalau di Islam, misalnya ulama-ulamanya nggak boleh nikah gitu, saya mengundurkan diri dari ulama. Pada tanggal 3 April tahun 2019, pemerintah Brunei Darussalam menerapkan undang-undang syariah baru, yang salah satu klausulnya memberikan hukuman rajam sampai mati bagi pria yang mengaku dan terbukti melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Selain Brunei Darussalam, beberapa negara di bawah ini juga menerapkan hukuman mati bagi pelaku LGBT, yaitu Arab Saudi, Qatar, Iran, Sudan, Afghanistan, Yaman, Nigeria, dan beberapa negara Islam lainnya. Bagaimana sebenarnya hukuman buat pelaku seks menyimpang tersebut menurut Islam? Berikut pernyataan Kiai Haji Aceng Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah DPP LDII. Saya akan kembali dulu ke pangkal persoalan ya, bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang dilengkapi dengan hasrat seksual. Itu masalahnya kan di situ. Sama dengan hewan sebenarnya, sama dengan kucing, sama dengan gogok gitu. Hanya saja manusia itu diberi hasrat seksual tapi diberi akal sebagai pengendali. Itu bedanya dengan kucing dengan anjing. Waktu saya kecil itu sampai ada istilah musim anjing kawin. Itu memang berarti ada di situ kan, bahwa hewan juga oleh Allah diberi hasrat seksual. Nah, kelebihannya kita sebagai manusia kembali bahwa di samping diberi hasrat seksual itu diberi akal untuk mengendalikan. Bedanya lagi manusia dengan malaikat. Malaikat itu tidak diberi hasrat seksual. Kira-kira malaikat itu kalau melihat gadis cantik gitu, gadis cantik dia sama aja ngelihat pagar gitu. Kemudian agama kita, agama Islam juga tidak mengingkari adanya hasrat seksual itu. Karena yang saya tahu kalau di agama lain ada yang untuk kalangan ulamanya, kalau kita sebut ulamanya itu, ada yang memang dicegah nih hasrat seksualnya. Jadi ulama-ulama mereka itu ya tidak kawin, tidak nikah. Gitu. Kalau di Islam enggak, kalau di Islam hasrat seksual itu tidak diingkari, disalurkan ini. Justru malah diberi saluran. Salurannya yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Ya untungnya di Islam tuh hasrat seksual tuh tidak diingkari tadi. Kalau di Islam sama dengan di agama lain, misalnya ulama-ulamanya nggak boleh nikah gitu, saya mengundurkan diri dari ulama. Malah beli 4 lagi. Nah, saluran yang diberikan oleh agama, saluran yang halal dan diridhoi oleh Allah. Itulah namanya lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan. Nah, lembaga pernikahan. Makanya kalau orang menikah itu Allah ridho, Rasulullah juga ridho. Satu-satunya pihak yang tidak ridho dengan pernikahan itu setan, kan? Nah, gitu. Jadi dari segi agama kita sih, kalau menyalurkan hasrat seksual di luar lembaga pernikahan, itu termasuk menyimpang. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kalau orang mencari kepuasan seksual di luar pernikahan, atau kalau dulu ada juga ditambah dengan hamba sahaya, kalau sekarang udah nggak ada. Jadi kalau sekarang, kalau orang menyalurkan hasrat seksual di luar
pernikahan atau di luar, selain dengan istrinya, itu tergolong melanggar atau tergolong istilah sekarang tuh penyimpangan seksual. Maka kalau kita bisa mengkategorikan LGBT itu termasuk penyimpangan seksual. Nah, resikonya apa mungkin gitu ya? Sekarang penyimpangan seksual itu yang pertama adalah perzinahan. Dan menurut catatan sejarah katanya perzinahan itu sudah ada sejak awal sejarah kemanusiaan, mungkin entah sejak apa zaman cucu Nabi Adam apa cucu anak keberapa itu sudah ada. Dan itu kalau kita melihat dalam Al-Quran itu tergolong dosa besar. Istilahnya dalam Al-Quran itu fahisyah. Kan di dalam surat Bani Israil atau Al-Isra dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jadi perzinahan itu termasuk perbuatan keji. Itu penyimpangan seksual meskipun laki-laki dan perempuan sih. Cuma masalahnya tidak melalui pernikahan. Termasuk dosa besar. Malah ada juga yang lebih kecil lagi, yaitu kalau laki-laki dan perempuan ini melakukan perzinahan dan mereka sebetulnya punya hubungan mahram. Itu lebih kecil lagi. Karena bisa saja misalnya antara menantu dengan mertua misalnya kan, itu kan sebetulnya mahram, tapi kalau sampai terjadi itu lebih besar lagi dosanya. Ya ibaratnya begini, kalau perzinahan itu kalau yang melakukan itu belum nikah itu dijilid 100 kali. 100 kali. Ya. Tapi kalau hubungannya dengan yang mahram itu langsung hukuman mati. Itu termasuk penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual yang kedua adalah kalau dalam Al-Quran disebut atau dalam hadis disebut orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Kenapa disebut perbuatan kaum Nabi Lut? Karena dalam sejarah kemanusiaan kaum yang pertama kali melakukan homoseksual itu adalah kaumnya Nabi Lut. Maka diistilahkanlah sekarang itu disebutnya perbuatan kaum Lut. Ketika Nabi Lut sudah gemes melihat kaumnya yang cowok senang pada cowok, kebetulan Nabi Lut kedatangan tamu lagi berupa cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Itu malaikat ya. Dan Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya itu, perbuatan kamu itu fahisyah juga. Fahisyah. Nah, jadi Nabi Lut dia mau, kalau dalam bahasa Arab menggunakan kata homoseksual itu adalah fahisyah juga. Nah, malah ya, sama-sama fahisyah sebetulnya. Homoseksual kalau antara lelaki, lesbian kalau antar perempuan itu hukum lebih berat, karena Nabi mengatakan kalau kamu menjumpai orang melakukan perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelaku aktif maupun pelaku pasifnya. Itu hukumnya faktulu kalau Nabi. Berarti dua-duanya dibunuh ya? Dua-duanya dibunuh. Ya, tentu kan kalau lewat prosedur hukum misalnya kan akan ditanya ini apakah karena memang keinginan kedua-duanya atau kalau salah satu dipaksa kan lain ya. Nah, tapi kalau dua-duanya keinginan masing-masing itu dua-duanya. Jadi poinnya kalau kita lihat dari Quran maupun dari hadis, perbuatan homoseksual atau lesbian itu termasuk penyimpangan seksual dan termasuk fahisyah yang dosanya termasuk dosa besar. Kalau di dalam hudud yaitu hukumnya itu adalah dibunuh. Yaitu
kalau kita melihat secara Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Nah, sementara mungkin itu dulu.